Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas S5A, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indraprasta PGRI. Selamat sore Ibu Maguna, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis ilmiah dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nurul Aulia Asya, Putri Fahira Legiana, Devika Ayu Perdani, Ria Astriana, dan Neni Diani. Izinkan kami untuk membahas materi yang berjudul Analisis Proposal PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. MBKM. MBKM kepanjangan dari Merdeka, Belajar, Kampus, Merdeka. Merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Adapun tujuan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, program hak belajar 3 semester di luar program studi adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. 8 kegiatan Kampus Merdeka. Yang pertama, pertukaran pelajar. Yang kedua, magang atau praktik kerja. Yang ketiga, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Yang keempat, penelitian atau riset. Yang kelima, proyek kemanusiaan. Yang keenam, kegiatan wirausaha. Yang ketujuh, studi atau proyek independen. Yang kedelapan, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Manfaat PKM bagi mahasiswa. Yang pertama, unggul. Yang kedua, fleksibel. Yang ketiga, kompetitif. Yang keempat, adaptif. Yang kelima, berdaya saing. Yang keenam, karakter Pancasila. Landasan filosofi PKM. A. Tridrama perguruan tinggi. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. B. PKM. PKM menumbuh kembangkan. Yang pertama, HOTS. Yang kedua, creative thinking. Yang ketiga, critical thinking. Selanjutnya, tujuan PKM. Yang pertama, berorientasi ke masa depan dan memiliki daya saing. 2. Unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila. Yang ketiga, tahu dan taat aturan, kreatif dan inovatif, serta objektif, kooperatif dalam membangun keragaman intelektual. Kreativitas. Pengertian kreativitas menurut para ahli. Yang pertama, menurut Widayatun, kreativitas adalah kemampuan memecahkan masalah yang memberikan individu maupun menciptakan ide-ide asli atau adaptif fungsi kegunaannya untuk berkembang. Yang kedua, menurut Chaplin, tahun 1989, kreativitas adalah pengalaman bentuk baru menggunakan metode-metode baru. Yang ketiga, menurut James R. Evans, kreativitas adalah keterampilan membentuk pertalian baru dengan melihat subjek perspektif baru dan membentuk kombinasi-kombinasi baru dari 2 atau lebih konsep dalam pikiran. Yang keempat, menurut Semiawan, tahun 1997, kreativitas adalah kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkannya dalam memecahkan masalah. Yang kelima, menurut Supyadi, tahun 1994, kreativitas adalah kemampuan seseorang melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif.
berada dengan apa yang telah ada. Inovatif. Ciri atau karakteristik inovatif terbagi menjadi 4. Yang pertama, memiliki ciri khas. Yang kedua, memiliki ciri maupun kebaruan. Yang ketiga, terencana. Yang keempat, memiliki tujuan. Alur PKM 2021. Yang pertama ada penyusunan proposal, yang kedua ada seleksi proposal, yang ketiga ada PKP 2, yang keempat ada PIMNAS, yang kelima ada seleksi perguruan tinggi, yang keenam ada pelaksanaan PKM, dan yang terakhir ada pelaporan. Jenis PKM 2021. Yang pertama ada PKMR, yang kedua ada PKMK, yang ketiga ada PKMPM, yang keempat ada PKMPI, yang kelima ada PKMKC, yang keenam ada PKMGFK, yang ketujuh ada PKMGT, dan yang terakhir ada PKMAI. Gambaran umum PKM 2021. Yang pertama ada kompetitif, yang kedua ada kuota berdasarkan tingkat perguruan tinggi, yang ketiga ada tanpa batasan topik, yang keempat ada mahasiswa aktif program pendidikan sarjana, sarjana terapan, dan diploma PT Non-Politeknik di lingkungan Kemdikbud. Lalu yang kelima ada setiap tahun, dan yang keenam ada luaran spesifik setiap program. Yang ketujuh ada Direktorat Belmawa, Ditjen Dikti, Kemendikbud. Yang kedelapan ada diakhiri PIMNAS. Inti kegiatan PKM 6 bidang dan KT. PKM 6 bidang yang pertama itu ada PKMR, pengamatan mendalam berbasis iptek dan mengungkap informasi baru. Yang kedua, PKMK, produk iptek sebagai komoditas usaha mahasiswa. Yang ketiga, PKMPM, solusi iptek teknologi atau manajemen bagi mitra non-profit. Yang keempat, PKMPI, solusi iptek teknologi atau manajemen bagi mitra profit. Yang kelima, PKMKC atau karya berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Yang keenam, PKMGFK, penyelesaian permasalahan isu SDG sampai nasional disajikan dalam bentuk video. KT, PKMGT, karya tulis membuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Kedua, PKM AL atau artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Kriteria pengusul. Yang pertama, peserta PKM adalah kelompok mahasiswa aktif, program pendidikan sarjana, sarjana terapan, dan diploma dari PT Non-Politeknik di lingkungan Kemendikbud yang terdaftar di PD Dikti. Kedua, kelompok pengusul berjumlah 3-5 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2-4 orang anggota. Yang ketiga, nama-nama pengusul, ketua dan anggota ditulis lengkap dan tidak boleh disingkat. Yang keempat, khusus PKM riset, tema yang diusulkan harus sesuai dengan bidang ilmu ketua atau anggota. Yang kelima, mahasiswa dari berbagai program studi yang berbeda atau dari prodi yang sama dalam satu PT yang sama. Yang keenam, keanggotaan setiap kelompok PKM disarankan berasal dari minimal 2 angka yang berbeda. Yang ketujuh, besarnya dana kegiatan per judul 5 juta sampai 10 juta, kurang lebih maksimal 25% sumber dana lain. Penilaian proposal didanai. 1 orang penilai, administrasi dan kreativitas, tahap 1. Untuk tahap kedua, 2 orang penilai dan substansial. Untuk yang ketiga, tim belawa dan tim pakar, passing grade dan tahap penentuan. Selanjutnya PKMR, menitik beratkan pada unsur kreativitas dan inovasi yang lebih menekankan pada riset atau penelitian yang menghasilkan luaran yang nantinya dapat bermanfaat dan berguna dalam mengatasi atau memberikan jawaban atas persoalan yang ada di masyarakat. Konsep umum PKMR,
Mahasiswa merupakan tokoh intelektual penuh kreativitas dan inovasi yang diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang potensial berdaya guna dan bermanfaat untuk diterapkan ke dalam masyarakat. Jenis riset. Berdasarkan karakteristik bidang kajian objeknya, riset dibedakan menjadi riset bidang eksakta dan riset bidang sosial dan humaniora. Yang pertama, karakteristik objek riset eksakta menitikberatkan pada fenomena alamiah sesuai hukum fisika, kimia, matematika, dan biologi. Contohnya kedokteran, teknologi, farmasi, agroteknologi, material sains, ilmu dasar, dan kebumian. Kedua, karakteristik objek riset sosial menitikberatkan pada fenomena sosial, interaksi dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya, ekonomi, sosiologi, psikologi, manajemen, politik, dan lain-lain. Ketiga, karakteristik objek riset humaniora berfokus pada aspek dasar perilaku dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, ilmu budaya, seni, filsafat, adat istiadat, kepercayaan, hukum, dan etika. Kunci sukses dalam PKM ada 5, yaitu komitmen untuk ikut serta dalam kompetisi PKM, kepo akan isu lingkungan sekitar, kolaborasi, kreatif, dan konsisten. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.